Bukannya mau sombong, tapi ini sungguh lezat. Aku bertaruh bahkan Grace, kakakku yang pemilih makanan itu, akan menghabiskan semuanya dalam sekali duduk. Kemampuan memasakku pastinya sudah setara dengan para chef Michelin star. Ku gigit lagi fajitaku saat ku dengar suara berisik dari ruang tamu. Ah, Grace pasti sudah pulang. Di sanalah dia, berbaring di sofa, dikelilingi tas jinjingnya, sepatu hak tinggi, jaket, dan barang lainnya. Grace, kita sudah bahas hal ini. Aku tak bisa terus mengurusimu. Aku harus belajar, kataku sambil memungut barang-barangnya. Tiba-tiba, Grace duduk. Kepalanya menumpu di tangan, lalu menatapku dengan sedih. Perasaan tak nyaman muncul di hatiku. Oh tidak, ada apa ini? Dia menghela nafas panjang sambil menatap lantai dengan sedih. Katanya, Easton, kemasi barangmu. Kita pindah besok. Bismillahirrahmanirrahim. Apa? Lagi? Aku tak bisa membendung rasa terkejutku. Kenapa Grace? Apa kamu meminjam uang lagi? Grace tak menjawabnya. Jadi dengan khawatir aku bertanya, berapa yang kamu pinjam kali ini? $7.000. Gumamnya. Apa? $7.000? Itu gila. Untuk apa kau pinjam uang sebanyak itu? Aku terpuruk di atas dengan heran. Aku duduk di sana dengan cemas memikirkan bagaimana mengatasi hutang Grace yang sangat besar. Kebiasaannya menghabiskan banyak uang dimulai setelah orang tua kami meninggal. Kurasa dia mencoba menghilangkan kesedihannya dengan belanja pakaian terbaru yang wajib punya. Kemudian dia tertawa terbahak-bahak. Hahaha, ayolah Dick, aku hanya bercanda. Hah? Aku melongo padanya. Grace, ini tidak lucu. Sebentar, tadi aku benar-benar mengira kita harus kabur atau semacamnya. Dia hanya nyengir padaku. Jika tak ada hutang, lalu kenapa kita pindah lagi? Aku mengikutinya yang berjalan keluar ruangan, mengambil sepotong fajita dan memasukkannya ke mulut. Kemudian dia mulai ceritakan semuanya padaku. Ternyata dia telah menemukan tunangan seorang sugar daddy, dan kami akan pindah bersamanya. Aku mengerutkan keningku kepadanya. Jadi apa? Sekarang kau akan menikahi kakek-kakek? Kenapa kau? Tanpa menunggu menyelesaikan kalimatku, Grace menepuk kepalaku dengan buku jarinya. Apa kau benar-benar berpikir model cantik dan terkenal sepertiku akan menikahi pria tua? Namun, bahkan sebagai model terkenal, kau masih tak mampu sanggup membayar semua barang-barang mewahmu. Lalu kau harus terus berpindah rumah sepanjang waktu untuk menghindari penagih hutang. Aku mengedip pada Grace. Dia hampir memukulku di kepala lagi, tapi aku menangkisnya. Keesokan harinya, ada yang mengetuk pintu. Jadi aku membukanya dan mendapati seorang pria tampan berusia 40-an berdiri di sana. Ternyata dia adalah Owen, calon kakak iparku. Sebelum aku sempat berkata apapun, Grace terhuyung-huyung dengan hak tingginya, lalu melingkari tangannya ke leher Owen. Sayang, kenapa kau telat sekali? Aku sangat gelisah. Tersenyum, Owen berkata, sayang, tak ada yang perlu dikhawatirkan. Semuanya sudah siap untuk menyambut dirimu dan Easton. Mereka lanjut saling bermanjaan, jadi dengan cepat aku menyingkir. Melihat mereka seperti itu membuatku bergidik. Murahan. Owen mengantar kami ke rumahnya. Ya, aku sebut rumah, tapi sebenarnya itu lebih mirip istana kerajaan. Di dalamnya ada desain klasik dengan gaya yang mewah. Kulihat ada gadis seusiaku sedang duduk di sofa. Tangannya dilipat dan wajahnya tidak terlihat senang. Owen menatapnya dengan berkata, Vivian, kenapa kau masih duduk di sana? Kesini dan sambut ibu tiri dan pamanmu. Vivian menyeringai dan dengan dingin menjawab, tidak, terima kasih. Aku tak berminat mencari ibu tiri. Apalagi yang baru saja lulus SMA. Dia kemudian bergegas pergi membanting pintu di belakangnya. Oh tidak, dia membenciku. Bukan begitu? Melihat Grace terlihat khawatir, Owen, meski jelas sedikit marah, masih berusaha meyakinkannya. Tak apa-apa, dia hanya bersikap seperti remaja pada umumnya. Berilah dia waktu beberapa hari, dan aku yakin dia akan baik-baik saja. Sedangkan aku sedikit... Tidak, harus kuakui kalau aku sangat gugup. Tatapan tajam Vivian membuatku merasa tak nyaman. Maksudku, kurasa setangki penuh hiu pasti akan lebih ramah daripada dirinya. Sepertinya kehidupan rumah yang baru ini tak akan mudah. Esok paginya, saat aku sedang membantu Grace memotret dirinya yang berpose di ruang tamu, kalian tahu, untuk Instagram, tiba-tiba dia berteriak sangat keras sampai hampir kujatuhkan ponselnya. Hei, bawa anjing itu keluar, sekarang juga, cepat! Aku berbalik dan melihat Vivian menuntun sesuatu yang terlihat seperti awan putih melintasi ruangan. Melihat itu, aku lari ke arahnya dan berkata, Vivian, tolong bawa itu keluar, karena Grace alergi dengan bulu anjing. Vivian memutar matanya dan menjawab, ini rumahku. Dan ini anjingku. Kemudian, dia tersenyum sini sambil melepaskan tali pengikat anjing. Ups. Anjing awan gembulnya itu langsung ke arah Grace dan mulai menggonggong padanya. Grace menjerit, mengambil sebuah bantal, lalu berusaha memakainya sebagai tameng sambil terus berteriak.
Saat itu, Owen muncul dari lantai atas, dan dengan raut marah di wajahnya, dia membentaknya. Vivian, bawa Teddy keluar dari sini. Tidak, merekalah yang seharusnya pergi, sanggahnya. Sementara anjingnya menggonggong begitu keras, sampai Grace makin meringkuk di sudut sofa, dan menangis tanpa henti. Vivian, kau sudah diingatkan. Jika kau lakukan itu lagi, maka aku tak punya pilihan selain mencarikan Teddy rumah baru. Owen berteriak keras. Vivian dongkol, kemudian menatap galak pada Grace sambil dipungutnya anjing itu lalu berjalan pergi. Memang benar, hidup di sini sama sekali tak mudah, dan itu akan jadi semakin sulit. Keesokan harinya, aku sedang menata kamar baruku saat ku dengar suara keras dari bawah. Aku pergi memeriksanya dan mendapati Grace menyuruh 2 orang pelayan di sana untuk menggantung sebuah foto besar dari salah satu pemotretan modelnya. Dan yang tergeletak di lantai adalah foto Vivian dengan Owen dan ibunya. Geser ke kanan sedikit. Tidak, ke kiri sedikit. Oke, Grace menyuruh mereka. Aku segera mendatanginya dan bertanya, apa yang sedang kau lakukan? Dia tersenyum. Aku hanya membuat beberapa penyesuaian dekor. Sekarang tampak jauh lebih mewah, bukan begitu? Kemudian diambilnya vas abu-abu di meja, lalu membuangnya ke tempat sampah. Kemudian meletakkan patung 2 angsa di tempatnya. Sekarang, itu jauh lebih baik. Dia menggosokkan kedua tangannya. Ya Tuhan, aku tahu Grace hanya berusaha mengklaim posisinya sebagai tuan rumah. Tapi meskipun begitu, dia tak seharusnya menurunkan foto ibu Vivian. Jika dia sampai tahu, di momen itu, sebuah teriakan membuyarkan lamunanku. Vivian, kuhela napas. Aku tahu itu. Grace, berani-beraninya kau. Vivian memerah karena marah. Kemudian, Grace menyelanya. Ini rumahku juga, dan aku punya hak untuk memberi tanda di situ. Ini membuat ruangannya terlihat jauh lebih modern. Tidak, kau tak berhak. Turunkan foto menjijikan itu dan kembalikan foto yang lama. Ini rumahku, dan ayahmu sebentar lagi akan menjadi suamiku. Jadi aku bisa lakukan yang aku mau. Jadi berhentilah bersikap kekanakan dan terima saja itu. Vivian dengan kesal mengambil foto keluarganya itu, lalu diam-diam membawanya ke kamarnya. Sebagai saksi semua ini, aku harus jujur. Menurutku, Grace keterlaluan. Lagi pula, ibu Vivian meninggal belum terlalu lama. Jadi memang wajar tak menerima ibu tiri, ya kan? Tapi sekarang Grace mengacaukan semuanya, dan kelihatannya ingin menghapus semua gambar ibu Vivian dalam rumah ini. Itu tak pantas. Malam itu, aku sedang membaca The Theory of Everything di taman saat aku merasakan tepukan di pundakku. Aku mendongak melihat Owen. Easton, aku hanya ingin memberitahu kalau sekolah sudah disiapkan semua untukmu. Kau akan mulai minggu depan. Kemudian dia menambahkan, kau belum punya mobil, ya? Akan kumintai Vivian untuk memberimu tumpangan. Lagi pula kalian sekelas. Tunggu dulu. Apa? Aku benar-benar akan masuk ke sekolah paling bergensi dan mahal di daerah itu. Itu mimpi yang jadi kenyataan. Tapi, ku dengar semua anak lain yang sekolah di sana itu kaya dan berpengaruh. Bisakah anak miskin sepertiku beradaptasi dengan lingkungan mewah di sana? Rasa tak nyaman tiba-tiba memenuhi perasaanku. Tapi kemudian ku katakan pada diriku semuanya akan baik-baik saja. Senin pagi tiba, dan aku memastikan aku siap lebih awal. Aku berada di dapur menunggu Vivian. Tapi 30 menit kemudian dia belum muncul juga. Aku mulai panik, karena aku tak ingin telat di hari pertamaku. Itu adalah jenis kesan pertama yang buruk dan akan diingat. Aku hendak menuju halte bus saat kulihat Vivian perlahan menuruni tangga. Dia meringis padaku dan berkata, "Oh, kau masih di sini? Kurasa kau mau ikut denganku kalau begitu." Aku tak menjawabnya dan hanya mengikutinya ke mobil. Segera setelah aku duduk, dia ngebut. Aku bahkan belum memasang sabuk pengamanku, yang kemudian berusaha aku lakukan dengan panik. Setiap kali dia menekan akselerator, jantungku rasanya berhenti. Kemudian setelah 10 menit yang mengerikan, dia menghentikan mobilnya. Aku masih hidup. Tapi tunggu dulu, itu bukan sekolah. Aku menoleh ke Vivian dan terbata-bata bertanya padanya, tapi dia memotongku. "Keluar dari mobilku. Jika kau berani cerita ke siapapun kalau kau mengenalku, kau akan dapat ganjarannya." Lalu dia mengepalkan tangannya ke wajahku. Wah, dia tak perlu seagresif itu. Tapi tak apa-apa. Aku juga tak ingin berurusan dengannya. Sambil berjalan cepat ke sekolah, kudapati diriku merasa khawatir kalau ini akan seperti yang ada di film-film, dan aku akan diejek karena anak baru. Sekolah mulai terlihat, dan astaga, sekolah ini bahkan lebih spektakuler pada kenyataannya. Kutarik napas dalam-dalam untuk menghimpun keberanian memasuki sekolah. Kemegahan dan keindahan tempat ini sungguh luar biasa. Aku terbiasa dengan meja yang penuh coretan dan pintu loker yang macet. Tidak di sini.
Bahkan tanda di pintu toiletnya terlihat mahal. Aku berjalan tanpa tahu arah, berusaha menemukan kelasku saat tiba-tiba kulihat gadis ini yang berjalan mendahuluiku dan menjatuhkan sesuatu. Kuambil itu lalu memanggilnya. Maaf, apa ini punyamu? Gadis itu berbalik lalu memekik. Ya Tuhanku, terima kasih. Kau ini kesatria berbaju zirahku. Aku tak bisa hidup tanpa lipstik glossiku. Kemudian dia mulai berpose aneh. Ia lantas cemberut dan mengibaskan rambutnya. Apa ini kebiasaan gadis kaya? Sungguh membingungkan. Tapi hei, kurasa dia kelihatannya baik. Aku tersenyum padanya, lalu berbalik untuk berjalan pergi. Itulah saat kulihat sekelompok gadis di koridor. Mereka semua menatapku, dan salah satu dari mereka bahkan mengedipkan mata. Lalu ku dengar beberapa dari mereka membicarakanku. Salah satunya berkata, "Oh, dia tampan." Dan yang lain berkata, "Sudah waktunya kita punya cowok seksi baru di sekolah." Wah, gadis-gadis di sekolah orang kaya sangat aneh. Aku tahu aku berwajah cukup rupawan, tapi tak pernah ada gadis yang bersikap seperti ini terhadapku sebelumnya. Aku tertawa kecil dalam hati dan pergi mencari kelasku. Tampaknya tak bisa kuhindari kalau kehidupan sekolahku ini ditakdirkan jadi lebih menarik.